istiqomah, para tokoh masyarakat, para jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam terakhir kita di tahun 2024. Berdasarkan kalender Syamsiah atau biasa disebut dengan Miladiah, besok atau sebentar dini hari kita sudah memasuki tahun 2025. Dalam penanggalan keseharian kita, paling tidak ada dua kalender yang kita gunakan. Kalender yang berdasarkan matahari namanya Syamsiah. Jadi kalau ada ibu yang bernama Syamsiah, berarti artinya ibu matahari. Syamsiah ini biasa juga digelar dengan Miladiah, karena umat Kristiani sepakat penanggalannya itu berawal dari kelahiran Isa Al-Masih, maka dinamakan Milad atau Masihiyah. Penanggalan yang kedua bagi kita umat Islam, cuma sayangnya jarang dipakai. Penanggalan yang berdasarkan bulan, ini dinamakan dengan Qomariyah. Banyak yang nama ibu Qomariyah. Biasa juga disebut dengan Hijriyah, karena umat Islam sepakat bahwa penanggalan umat Islam diawali dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita untuk penanggalan Qomariyah ini nanti dihafal hari-harinya. Kalau Ramadan, 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, pokoknya dihafal itu berdasarkan bulan. Tapi selepas Ramadan, jangan lupa ini tanggal Asyages soy. Termasuk hari ini mungkin tidak banyak yang tahu tanggal berapa hari ini dan bulan berapa. Ya, sekarang ini kita berada di penghujung Jumadil Akhir dan besok kita masuk tanggal 1 Rajab. Artinya sisa 2 bulan kita puasa masuk bulan suci Ramadan. Baik yang berdasarkan matahari maupun yang berdasarkan bulan, semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan sebenarnya kalau tanggal atau kalender yang berdasarkan matahari yang sekarang hitungannya 2024, dan kalau yang berdasarkan bulan hitungannya 1446, sepertinya lebih tua matahari daripada bulan. Padahal sebenarnya umurnya matahari dan bulan sama, kurang lebih 6.000 miliar tahun yang lalu. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya buka di Google. Nah, buka mikir di Google, di situ ada umurnya matahari dan bulan. Jadi sebenarnya matahari maupun bulan adalah fenomena alam, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang biasa kita baca dalam surah Yasin yang menjelaskan kalender berdasarkan matahari. Ibu-ibu yang sering ikut majelis taklim biasa baca surah Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berputar pada porosnya. Itu adalah ketetapan yang maha mengetahui dan maha perkasa. Ini dasarnya ayat Syamsiah.
2024. Sementara yang berdasarkan bulan, Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan itu kami tetapkan pada manzil-manzilnya, pada tempat-tempatnya, sampai kemudian kembali seperti tandan yang sudah tua. Jadi redaksinya sedikit berbeda. Ketika menjelaskan tentang matahari dan ketika menjelaskan bulan, ada pemandangan yang menarik yang tidak didapatkan dalam pemandangan ketika melihat matahari. Maka orang Arab bertanya karena penasaran kepada pemandangan ketika melihat bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan. Kenapa itu hilal? Kadang tidak ada, kemudian muncul hilal, lama kelamaan menjadi purnama. Setelah purnama berjalan malam-malam itu, kemudian kembali menghilang, kal urjunil qadim, seperti tandan yang sudah tua, lalu kemudian menghilang. Maka Allah kasih jawaban, wahai Muhammad, sampaikan. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Itulah waktu perjalanan manusia, persis sama dengan bulan yang tadinya tidak ada, tidak kelihatan ini Rajab. Kalau kita keluar malam sebentar ini, tidak ada bulan Rajab kita lihat. Sampai 2 malam itu belum terlihat. Nanti malam ketiga baru terlihat halus, kemudian menjadi sabit. Persis sama dengan umur bayi, umur anak-anak yang halus, kecil, nyaris lemah. Kemudian beranjak terus ke masa anak-anak sampai umur remaja dewasa. Itulah umur purnama. Lalu kemudian malam itu berjalan terus sampai malam 27 Rajab, 28 Rajab. Kira-kira orang yang sudah berumur 80-90 tahun, sial mani, meloni capu, petunah. Itulah perjalanan hilal. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah menyebutkan pertama sifatnya, namanya dengan Rabbin nas. Apa artinya Rabbin nas? Rabbin nas itu artinya perawat, penjaga, pembimbing manusia. Kenapa Allah tampilkan dirinya dengan Rabbin nas? Karena manusia ketika lahir menjadi bayi butuh perawatan dari ibunya. Maka apabila ada ibu yang rela merawat putra-putrinya, anaknya, malam hari sekalipun dia tidak tidur, maka sesungguhnya itu Allah menitipkan rububiyahnya kepada ibu itu. Allah titipkan Rabbnya kepada ibu, sehingga hanya ibu yang bisa begadang menjaga anaknya. Bapak ngorok terus, tapi ibu siap merawat bayi-bayinya, anak-anaknya. Maka Allah tampilkan pertama pada dirinya Rabbin nas. Kemudian berjalan umur kita menjadi umur remaja dan dewasa. Itulah purnama bulan. Jadi kekuatan manusia ada di umur 25 sampai 30 lah. Maka ketika umur manusia pada puncak-puncak kekuatannya, maka Allah kembali menampilkan dirinya dengan Malikin nas. Sekalipun kalian kuat secara fisik dan mental,
otak sempurna, cerdas, pintar, karena masih energik dan mudah, maka ketahuilah itu hanya pinjaman dari Yang Maha Kuasa, namanya Malikin Nas, penguasa manusia, raja manusia. Tapi kemudian berjalan waktu itu, berjalan perlahan tapi pasti, kemudian menjadi umur 60, masuk 70, masuk 80. Alhamdulillah saya lihat di masjid ini rata-rata umur 25 ini, atau 26, dibalik 62. Ketika manusia berada di umur seperti itu, umur 60, umur 70, maka Allah menampilkan dirinya sebagai ilahin nas. Apa artinya ilah? Ilah itu artinya kecenderungan hati kepada kebaikan, kecenderungan hati kepada agama, kepada ibadah. Makanya survei membuktikan rata-rata isinya masjid yang paling banyak itu umur-umur di atas 60. Kenapa? Lebih mudah dekat dengan masjid di umur-umur seperti itu. Karena Allah menampilkan dirinya sebagai ilahin nas. Allah titipkan pada hati-hati orang tua, lebih condong hatinya, lebih enak perasaannya berada di masjid daripada di tempat lain. Itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat di jalan yang balap-balapan malam ini dan yang main petasan-petasan, rata-rata umurnya 20 tahun. Ada tidak kita lihat keluar sebentar ini umur 70 tahun balapan? Ya, tidak ada. Kenapa? Ya karena Allah sudah titipkan pada diri manusia yang sudah berumur 60, 70, Allah tampilkan dirinya sebagai ilahin nas. Maka itulah sebabnya perjalanan waktu, bulan, menjadi pelajaran bagi manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, qul hiya mawaqitu linnas. Jadi kalau demikian, maka baik yang berdasarkan matahari 2024 maupun yang berdasarkan bulan 1446, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 61, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Boleh dilihat ini ayat, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tanya, Ki, adakah dalilnya dalam Al-Quran kumpul-kumpul malam pergantian tahun seperti ini? Baca bikin ayat dan bacakan itu ayatnya. Apa terjemahannya? Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dia yang menjadikan, menciptakan bagi kalian malam dan siang silih berganti dan terus berjalan. Jadi kalau malam berarti ukurannya bulan, kalau siang ukurannya matahari. Berarti perjalanan bulan dan perjalanan matahari bagi orang mukmin tidak dilewatkan begitu saja, tapi dia ambil pelajaran. Liman arada ayyadzakkara, yang mau zikir-zikir, yang mau mengingat, yang mau mengenang, itu artinya ayyadzakkara. Au arada syukura, atau dia menjadikan momen itu untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ini dalilnya. Apakah itu kita mau lakukan secara personal, sendiri-sendiri, mungkin sebentar lagi rame-ramenya petasan, tapi kemudian kita duduk seorang diri di atas sejadah di dalam kamar, tidak ada yang melihat, kita hanya merasakan keheningan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya liman arada ayyadzakara. Atau mungkin dengan kegiatan sebentar kita zikir-zikir, itu juga namanya liman arada ayyadzakara au arada syukura. Termasuk sebenarnya ini juga bisa jadi dalil
bagi Bapak Ibu yang biasanya memperingati hari lahirnya. Karena saya yakin semua kita tahu hari kelahiran kita, tahun kelahiran kita. Kalau berdasarkan ayat ini, maka orang yang beriman tidak melewatkan hari kelahirannya yang terus berjalan setiap tahun. Makanya dinamakan Eid al-Milad. Artinya berulang tahunnya. Itu artinya Idul Milad. Berulang tahunnya, tahun kelahirannya atau bulan kelahiran itu namanya Idul Milad. Kalau ada orang yang mengenang, memperingatinya dengan mengenang jasa atau orang yang paling berjasa dalam kelahirannya, itu sebenarnya masuk dalam kategori ayat itu. Kalau kita ditanya siapa yang paling berjasa kelahiran kita, atas kelahiran kita, maka pasti semua menjawab adalah ibu kita. Maka orang yang benar caranya berulang tahun adalah ketika berulang tahun yang pertama yang didoakan, yang menjadi tempat dia berterima kasih adalah ibunya. Itu artinya liman arada ayyadzakara au arada syukura. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain juga berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Dia yang menjadikan untuk kalian matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya agar kalian bisa mengetahui hitungan tahun. Jadi sekali lagi, baik yang berdasarkan matahari maupun yang berdasarkan bulan sesungguhnya bukan milik siapa-siapa, tapi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, fenomena alam untuk menjadi hitungan kita dalam keseharian kita, baik yang berdasarkan matahari maupun yang berdasarkan bulan. Cuma hitungannya biasanya lebih banyak kita menghitung matahari, termasuk umur-umur kita ini, lebih banyak kita menghitung matahari daripada menghitung bulan. Kalau ada orang yang berumur 70 tahun misalnya, kalau hitungan bulannya, komarianya, biasanya lebih panjang dibanding umur matahari. Lebih banyak umurnya biasanya bulan daripada umurnya matahari. Dan memang jarang kita menggunakannya karena tidak ada gajian yang berdasarkan bulan. Selalu dihitung tanggal 1, tanggal tua. Karena kalau tanggal 1 kita terima. Kalau hitungan bulan, tidak pernah ada orang digaji berdasarkan bulan, berdasarkan komariah. Itulah barangkali sebabnya maka jarang orang menggunakan penanggalan yang berdasarkan komariah. Sekalipun sebenarnya jemaah sekalian, pelaksanaan ibadah kita ini itu menggunakan hitungan matahari. Ayat maupun hadis menjelaskan kalau kita mau salat, yang dijadikan sebagai tanda masuknya salat itu adalah matahari. Subuh kapan masuk? Matahari dasarnya. Waktu duha kapan masuk? Matahari dasarnya. Zuhur kapan masuk? Ketika tergelincir matahari, maka masuklah waktu zuhur. Asar masuknya ketika orang berdiri, lalu bayangannya melebihi dari dirinya, maka masuklah waktu asar. Itu matahari. Kemudian masuk lagi maghrib, ukurannya matahari. Jadi ini namanya syamsiyah. Itu hadisnya ada, itu ayatnya ada.
Tapi ulama kita ini mengkonversi jadwal masuknya salat dengan jam. Jadi muazin di sini tidak perlu keluar dulu lihat matahari. Subuh kayak ini, ya perhatikan dulu matahari, teropong dulu matahari, asalnya kayak ini, berdiri di atas, oh bayanganku sudah lewat. Tidak perlu, karena ulama sudah mengkonversi jadwal masuknya waktu salat dengan jam. Cukup jam dilihat, tamani waktu. Itu kalau mau dicari hadisnya, biar keliling kita setengah mati cari hadisnya, tidak ada. Berarti kalau begitu dasar menentukan salat dengan jam, itulah aslinya bid'ah. Tidak ada perintah hadis mengatakan kalau masuk waktu salat lihat dulu jam. Nah sementara yang kita lakukan sekarang ini, kita jolok jangan apa mesem pajak ki. Ini aslinya bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah baik. Inilah namanya bid'ah hasanah. Jadi banyak contoh-contoh seperti ini, termasuk ini. Kalau kita mau cari mana dalilnya Nabi kalau malam tahun baru duduk-duduk begini, tidak ada. Tapi kalau di situ ada kemaslahatan, maka itu menjadi sesuatu namanya inovasi baik. Inovasi baik dalam bahasa fikihnya bid'ah hasanah. Tapi kalau inovasinya jelek, tak bangka-bangke orang, ya, maka itu namanya bid'ah sayyi'ah. Nah inilah malam pergantian tahun 2024 masuk ke tahun 2025. Kalau kita perhatikan tadi ayatnya, walladzi ja'ala syamsa, matahari itu bersinar, wal qamara nuran, dan bulan itu bercahaya. Kenapa Allah menyebutkan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya? Dalam bahasa Al-Quran, jamaah sekalian, beda dengan bahasa selain bahasa Arab. Kalau bahasa Al-Quran, semua benda ini digolongkan pada mudzakkar jenis kelamin laki ataupun jenis kelamin perempuan, sekalipun benda itu tidak ada jenis kelaminnya, tapi dia digolongkan dengan antara muzakkar laki-laki dengan muannas perempuan. Misalnya sekolah itu bahasa Arabnya madrasatun. Menurut bahasa Arab, kalau ada tamarbuta, ta di bawah, ya, bundal di bawah, kemudian ada titik duanya di atas, teseniro, itu tanda perempuan. Jadi ada titik dua di atas, bundal di bawah, itu tandanya perempuan. Contoh madrasatun, saburatun. Madrasatun artinya sekolah. Jadi sekolah itu perempuan, sekalipun tidak ada jenis kelaminnya. Itu menurut bahasa Arab. Masjidun, masjid, tidak ada tanya, berarti masjid itu laki-laki. Semua benda-benda termasuk matahari dan bulan, ada muzakkarnya laki-lakinya, ada muannasnya perempuan. Kalau ditanya Pak, matahari dan bulan yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Mana perempuannya? Matahari atau bulan? Yang mana yang laki-laki? Matahari atau bulan? Hah? Bulan apa Pak? Perempuan. Kenapa? Karena datang bulan bercahaya. Ya. Coba kita lihat redaksinya Al-Quran. Ini secara etimologis dulu, belum secara saintifik. Ya, secara etimologis kita lihat dalam Al-Quran. Kita baca tadi ini ayat. Matahari. Wasyamsu tajri limustaqarrin. Coba sambungi Pak. Wasyamsu tajri limustaqarrin. Ulangi sekali. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Semua yang bunyinya ha makun re. Kalau kita baca doa kalau ada orang mati,
Allahumma, kalau perempuan yang mati, kita baca apa? Allahumma ufir laha warham ha wa'afiha ha wa'fu an. Berarti makun relo. Masuk kepada ayat ini. Wasyamsu, matahari, tajri, mengalir atau beredar, limustaqarrin, pada poros laha. Berarti kalau begitu matahari adalah perempuan. Salam ini tadi. Ya. Beda kalau bulan. Wal qamara qaddarnahu. Bukan bilang ha. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada. Kalau kita salat jenazah laki-laki yang meninggal, mayatnya laki-laki, kita baca Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Bagaimana kalau bukan ton laki-laki, bukan ton perempuan yang meninggal? Haheo. Ya, huhe. Ya, inilah pentingnya fikih, memastikan bahwa apakah betul itu laki-laki atau perempuan. Berarti secara etimologis, jemaah sekalian, secara etimologis matahari adalah perempuannya, sementara bulan adalah laki-lakinya. Coba kita lihat pendekatan etimologis. Bahasa Arabnya perempuan itu mar'atun, min di atas nama mar'atun berarti perempuan. Nareko berisiawai minna, min di bawah nami mir'atun, maka artinya cermin, kaca. Berarti perempuan identik dengan cermin. Ya puranewe rajulun, bahasa Arabnya rajulun, ra di atas na ra, laki-laki. Kalau bersiawai rana, ra di bawah na ri, rijalun berarti kaki, berarti laki-laki identik dengan kakinya, suka berjalan. Persis sama dengan bulan. Bulan itu kadang tidak kelihatan, kadang kelihatan. Berjalan dia, pemandangannya persis sama dengan kaki yang berjalan. Maka ada sifatnya laki-laki dimiliki oleh bulan. Itulah kenapa bulan digolongkan dengan laki-laki. Jadi kalau ada ibu-ibu kalau bawa tas, biasanya ada cermin di dalamnya, wajar itu. Yang lain-lain dilihat. Kalau ada bapak-bapak bawa cermin, jadi kalau ada ibu-ibu sedikit-sedikit cermin, itu berarti alami. Tapi kalau ada bapak-bapak cedek-cedek macam ini, cedek-cedek macam ini, ada bahaya itu. Ya, perlu dicurigai, Bu. Sebaliknya, kalau ada bapak-bapak laki-laki yang terus tinggal di rumah, ibu usir, sumita, joko majama, joka ki. Karena laki-laki harus bergerak keluar. Nanti tidak ada matahari baru kembali ke rumah. Pantang pulang sebelum matahari terbenam. Ya. Tapi duduk di warkop tidak apa-apa. Itu secara etimologis. Coba kita lihat bagaimana sains menjelaskan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu bersinar. Wal qamara diyaan. Bulan itu bercahaya. Kenapa? Karena cahaya yang dimiliki oleh bulan yang kita lihat pada malam hari, sesungguhnya itu hanya pantulan dari matahari. Ya, kalau kita melihat bulan pada malam hari, maka itu adalah pantulannya matahari. Tadi apa matahari perempuan kan? Berarti kalau begitu, laki-laki adalah pantulannya, cerminnya perempuan. Kalau ada laki-laki yang tenang-tenang, adem-adem itu laki-laki.
Mungkin karena cerminnya adem. Pak, tak usahlah apa yang kita dapat merenung nak Uporion itu. Ya, saya tidak melampaui dari kemampuan Bapak. Oh, berarti cerminnya bagus. Tapi kalau ada laki-laki melampaui dari keterbatasannya, mungkin ada tekanan dari cermin. Ya, mungkin ada tekanan dari cermin. Jadi laki-laki itu tergantung dari cerminnya. Kalau perempuannya di rumah sebagai cerminnya bisa mewarnai laki-lakinya, suaminya, maka insya Allah suami aman-aman, adem-adem. Ya, cocok Pak. Makanya bapak-bapak yang belum punya cermin, cari cepat cermin. Ya, dan semakin banyak cermin semakin bagus. Anda cocok kalau itu Pak ya? Ya, itulah artinya wasyamsa diya'an wal qamara nuran. Dan bulan yang kita masuki bulan Rajab, malam hari ini masuk Rajab 1446 Hijriah, lalu matahari yang berdasarkan miladiah itu kita masuki 2025, sebagaimana tadi dalam surah Al-Furqan ayat 61, maka pergantian malam tahun baru ini kita jadikan sebagai momen zikir dan momen untuk merefleksikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap, kata Rasulullah, man kana yaumuhu mitla amsihi fahuwa khasir. Siapa orang yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka kata Rasulullah, dia adalah orang yang merugi. Pada mui 2024 si bawah 2025 berarti orang rugi. Man kana yaumuhu syarrum min amsihi. Siapa yang tahun 2025 lebih jelek daripada tahun 2024, nasa Nabi ta fahuwa halikun, atau cilaka. Ya, rusak, hancur, binasa. Tapi yang baik kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang lebih baik tahun 2025 daripada tahun 2024, itulah orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara nominal ini bertambah usia kita, secara kuantitas. Jadi yang berumur 63 tahun maka masuk umur 64 tahun. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya namanya usia. Ayatnya menyebutkan ajal. Tapi umur itu berkaitan dengan kualitas. Jadi kalau usia itu berkaitan dengan kuantitas, tapi umur itu berkaitan dengan kualitas. Mungkin ada orang yang usianya hanya 50 tahun, seperti Imam Syafi'i itu umurnya hanya 54 tahun usianya, tapi umurnya melebihi dari usianya. Bahkan sampai hari ini sesungguhnya Imam Syafi'i masih hidup, karena pikiran-pikirannya masih hidup. Jadi umurnya masih hidup, lebih panjang dari usianya. Itu namanya umur itu berkaitan dengan kualitas. Tapi kalau usia yang bahasa Al-Qur'annya namanya ajal, itu berkaitan dengan kuantitas, nominal. Kalau Imam Malik usianya panjang, tapi umurnya juga panjang. Makanya filosofinya orang Cina, kalau mau hidup 100 tahun, maka tanamlah pohon. Karena pohon itu bisa hidup sampai 100 tahun. Selama pohon itu hidup, maka umurmu masih hidup sekalipun usiamu sudah tutup. Itu filosofi orang Cina. Tapi kalau filosofinya Rasulullah, ada namanya amal jariah. Selama amalan itu masih dimanfaatkan oleh orang banyak untuk kemaslahatan, misalnya bangun ke masjid. Siapa yang bangun masjid ini, Pak? Ya, berarti orang di sini kan, orang yang ada di dalam ini.
selama masih difungsikan masjid ini, namun mateki tetei malampe umur ta. Itulah artinya umur. Umur itu berakar dari kata imarah. Apa artinya imarah? Imarah artinya bangunan. Jadi sejauh mana kita membangun kebaikan dalam kehidupan, itu ya seumur. Ya. Umur juga berakar dari kata umrah. Umrah itu artinya ramai. Jadi kalau kita pergi umrah itu meramaikan hati kita dengan kebaikan, dengan zikir-zikir. Itu namanya umrah. Meramaikan diri kita dengan orang-orang baik di sekitar kita. Itu namanya umrah. Maka orang yang berkualitas hidupnya adalah orang yang meramaikan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Itulah artinya umur. Dan kita berharap bukan hanya nominal kuantitas yang bertambah, tapi kita harapkan dengan masuknya 2025 umur kita semakin berkualitas, semakin bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat kemaslahatan umum. Inilah hikmah dari tahun 2025. Semoga apa yang kita lakukan di tahun 2024 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan amal jariah. Kalau sekiranya di tahun 2024 ada hal-hal yang kita lakukan khilaf, bahkan dosa yang kita lakukan, semoga dengan kehadiran kita, dengan zikir di akhir tahun ini, kita bermohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dan memutihkannya. Kita jadikan malam ini menjadi malam yang husnul khatimah di tahun 2024, untuk kemudian kita menata yang lebih baik dan kita berniat lebih progresif lagi. Semoga di tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024, sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan coba tatap dirimu hari esok. Jadi ini ayat juga menjadi pendukung. Kalau kita lakukan seperti ini, namanya muhasabah. Tadi protokol bilang muhasabah. Apa artinya muhasabah? Muhasabah itu artinya mengaudit. Jadi kegiatan auditing diri, auditing internal ini, belum nanti eksternal. Kalau eksternal itu sudah diaudit sama malaikat. Kita mengaudit, audit secara mandiri, itu namanya muhasabah. Ya, jadi orang yang mengaudit, pengaudit, bahasa Arabnya apa namanya? Ahli hisab. Bukan ahli hisab itu perokok. Ya. Pengaudit namanya muhasib. Jadi kita coba memuhasib, muhasabah diri kita. Kita coba mengaudit, hasibu qabla an tuhasabu. Coba audit, periksa diri kalian sebelum kalian diperiksa nanti di akhirat. Ya, jadi momen ini kita jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah. Semoga komitmen kebaikan lebih baik daripada tahun sebelumnya itu menjadi catatan bagi kita di tahun 2025. Mari kita lakukan zikir-zikir sebagai penutup kegiatan kita malam hari ini. Untuk selanjutnya kita jadikan sebagai refleksi kebaikan untuk menatap tahun 2025. Zikir mohon untuk diikuti. Kita kirimkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan juga surah Al-Fatihah kepada semua orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Dan kita kirimkan khusus Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah
إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada semua orang yang berjasa kepada kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Zikir yang paling berat timbangannya menurut Rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah memutihkan dan mengampuninya. Ya Allah, astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. 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 La haula wa la quwwata illa billah. 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 La haula wa la quwwata illa. Kita membaca basmalah yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basmalah untuk menolak bala. Bismillahi masya Allah. Mohon diikuti. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masya Allah artinya dengan nama Allah. La yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah dengan nama Allah. La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah dengan nama Allah. Maka min ni'matin famin Allah. Apapun nikmat itu dari Allah. Bismillahi masya Allah dengan nama Allah. La haula wa la quwwata illa. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kita sama-sama lagi baca sampai 3 kali. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
وهو السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa innana minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berfirman di dalam Al-Quranmu untuk memerintahkan kepada manusia yang telah berumur lebih 40 tahun. Engkau ajarkan doa di dalam Al-Quranmu, Rabbi auzi'na an nashkura ni'matak. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. An nashkura ni'mataka allati an'amta alaina, yang kau anugerahkan kepada kami, wa ala walidaina, dan kepada kedua orang tua kami, wa an na'mala salihan tardah, dan bimbinglah kami untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang kau ridai, wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina, dan perbaikilah anak keturunan kami. Aslih lana fi dhurriyyatina, bimbinglah dan perbaikilah keturunan anak kami. Aslih lana fi dzurriyyatina, ya Allah, bimbinglah, arahkanlah, anugerahilah, berikanlah hidayah kepada anak keturunan kami. Wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa innana minal muslimin. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon taubat kepadamu ya Allah. Wa innana minal muslimin. Kami anugerahilah kami menjadi orang-orang muslim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahi kami kasih sayangmu dalam mengarungi kehidupan kami di dunia ini. Bimbinglah kehidupan kami pada kehidupan yang kau berkahi dan kau ridhai. Allahumma rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kami. Berkahi hidup mereka agar mereka bisa bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Jika di antara orang tua kami ada yang telah mendahului kami mohon pada kesempatan ini ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah. Terimalah segala amal baiknya ya Allah. Jadikanlah kuburannya taman dari taman surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jika di antara mereka ada yang masih hidup, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah umurnya, berkahilah umurnya, berikanlah kesehatan kepadanya, berikanlah rezeki kepadanya, berkahi umurnya kepada taat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.